Welcome back to my channel. Di sini saya akan melakukan analisa untuk tanggal 18 Mei 2026. Kita pergi ke time frame 8 jam. Di sini terlihat jelas ada zona demand. Di sini ada demand. Di sini ada demand dan posisi XAUUSD sekarang berada di zona demand time frame 8 jam. Kalau kita pergi ke daily, di sini ada zona support, di sini ada zona support atau liquidity, tapi false break atau pengambilan zona yang tertunda atau false break di sini ya. Artinya di sini ada pola pembalikan atau penolakan dari support di time frame daily. Kita pergi ke H4. Di sini ada yang namanya candle rejection setelah penurunan yang sangat hebat di hari Kamis. Kalau tidak salah ini ada hari Kamis sampai Jumat ada penurunan yang sangat besar. Kalau kita perhatikan dan kita teliti, di sini ada wave 1, di sini 1, 2, dan 3. Kita cari pantulan keempat dan kelimanya di sini ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita melihat dari perspektif elite wave, ketika ada candle impulsif seperti ini impulsif, artinya di sini ada wave ketiga di sini kan, ini 3. Kemudian ranking di sini ABC. Kalau kita perhatikan lagi di sini ada ABC. Di sini pasti ada ABC, kemudian berlanjut ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini secara perspektif elite wave karena ada impulsif yang terjadi hari Kamis ke Jumat. Oke, kita berubah ke H1. Kita mainnya daily saja ya, atau intraday. Di sini ada secara pattern, di sini ada pola pembalikan. Di sini ada pola pembalikan. Kita coba untuk mengaktifkan SMC story yang saya buat ini di sini. Sekarang fasenya adalah pullback correction, di mana saat ini harga sedang posisi di demand dan kemungkinan yang akan terjadi, Senin akan mengambil supply terdekat atau FVG di sini atau BPR ya. Di sini ada ini history daripada FVG sebelumnya. Di sini ada FVG sebelumnya, ini FVG sebelumnya. Kalau kita tandai di sini ada engulfing, kemudian kalau kita garis lurus di sini pasti ada FVG. Nah, di area ini ada value gap. Lantas kenapa yakin dengan koreksi untuk wave 4 dan kelima ini? Secara news fundamental di Twitter Bridge Info kemarin ada just in US dan Israel persiapan untuk menyerang Iran di minggu yang akan depan. Minggu depan maksudnya dari Senin sampai mulai Senin sampai Sabtu ya, minggu depan. Artinya ini kan di posting 16 Mei, artinya minggu depannya
kemungkinan akan terjadi penyerangan. Ini CNN reports dari laporan CNN. Kemudian kemarin kan Trump itu kan kunjungan ke Cina. Ternyata di sana USD sempat menguat. Tapi ini reakumulasi karena berada di supply zone. Di sini ada supply zone. Dan lucunya ketika kan itu ya, apa itu namanya, hal lumrah ya kan, ketika kunjungan negara dikasih oleh-oleh ternyata dibuang. Ini memicu ketegangan lagi antara US dan Cina. Sementara di XY ini berada di area supply atau dia 8 redistribution. Oke, kita balik lagi ke XAUSD secara teknikal. Kita pecah secara teknikal di H1 aja. Ini kan pullback correction. Di sini pullback, sudah terjadi pullback. Kita breakdown lagi di H1. Di sini ada yang namanya V-shape. V-shape ini gagal. V-shape itu berbentuk V. Seperti ini kan. Ini V-shape. Kalau dari price action ini pola pembalikan tapi gagal. Di sini ada V-shape. Di sini ada V-shape atau engulfing atau pembuatan demand tapi gagal. Karena terhalang apa? Terhalang trend line. Di sini ada trend line. Nampaknya gagal. Kemudian dia mencoba untuk naik lagi. Di sini ada trendline juga, naik lagi namun gagal lagi. Kemudian di sini ada pola A. Pola itu kebalikan dari V, ini pola A. Di sini ada pola A. Artinya penurunan di H1 ini. Bagaimana kita menyikapi tentang pola-pola seperti ini? Ini kita namai trigger block atau zona yang akan kita lalui. Di sini ada zona penting. Ini zona pantau kita. Zona rank pantau kita waktu open besok. Jadi rank open kita ini di antara 58 sampai 45. Ini trigger block pantau kita. Kemudian kita lihat penurunan ini kan 4718, di sini 4718. Kemudian ini berapa ini? 69 atau 68 ya di sini ya. Di sini ini kita bisa tarik Fibonacci targetnya, apakah dia sudah tercapai target. Kita tandai dengan api cucuc di sini ya, ini kan. Nah, pas di zona min 3 atau target dari penurunan zona ranking ini persis di zona 45-10-an dan itu sudah tercapai. Ini sudah tercapai. Kita ubah lagi. Oh ya, kita matikan dulu. Kalau kita berdasarkan pola butterfly pattern di sini, kenaikan, nurun, kemudian naik, harus lebih tinggi. A sama dengan C harus lebih tinggi. Kemudian penurunan D di sini. Seharusnya secara pola butterfly ini akan ada kenaikan. Ini ada kenaikan. Sedikit kenaikan, bisa jadi ini memang wave 5. Ini bisa jadi ini wave 5. Ini. Dari mana tadi ya? Ini kan ABC. Di sini bisa jadi seperti ini. Ini wave 5 kemudian turun. Ya, bisa jadi dengan isu fundamental yang sudah
di info sebelumnya. Bisa jadi pola seperti oke, di H1 ini sudah terlihat bahwa ada pola pattern butterfly. Setelah penurunan C ke D, kemungkinan besar di sini akan ada koreksi, sedikit koreksi ke wave 4. Ini secara pattern daripada butterfly. Kemudian kalau kita lihat adanya dominant break di sini, dominant break di candle ini ada engulfing. Di sini ada engulfing. Kalau kita lihat ini ada liquidity atau CRT atau false break. Di sini ada engulfing. Di sini ada Marubozu. Kalau kita ukur dengan Fibonacci seperti ini, penurunannya sampai mana kita lihat dulu. Dominant break. Di sini ada pullback, di sini ada breakout, tapi ini gagal. Ini gagal. Hati-hati ya, ini bahaya, ini gagal. Artinya ini target, ini manipulasi sudah terbentuk. Manipulasi ini entry kedua. Kemudian ini penurunan dan target 1, manipulasi lagi tembus. Kemudian karena ini wave 3, ini tanpa adanya koreksi, sampai zona pullback pun ditembus dan zona breakout, tapi gagal. Artinya di sini memang benar menegaskan bahwa akan ada terjadinya sedikit koreksi ke atas. Tapi karena kita punya zona ranking krusial di sini, ini wajib kita pantau. Kita coba di time frame 15 menit. Kita aktifkan dulu proxy extend story. Di sini ada yang namanya demand. Di sini ada demand. Di sini kemarin waktu close sekitar subuh kemarin Sabtu. Di sini waktu Sabtu dini hari terjadinya ada yang namanya pin bar, kemudian ini pin bar. Ketika pin bar ini bersinggungan dan mungkin ada gap, di sini ada gap besok. Artinya di sini akan ada peluang untuk kita buy setelah menembus. Di sini ada engulfing. Setelah menembus engulfing terdekat. Di sini ada trend line, gagal tembus trend line. Di sini kita bisa buy ketika harga sudah melewati engulfing terdekat atau supply terdekat atau breaker block terdekat ini ya. Di sini kita bisa melakukan buy sampai zona di atasnya. Di sini sekitar 75 bisa. Sekitar 75 bisa di sini. Nah, di sini 70-an ini ya, sampai supply, kemudian sampai zona resisten atau FVG di sini. Itu skenario kita saat buy kalau ada gap. Kemudian di sini karena adanya lower low 4 kali, sementara lower high-nya 4 kali. Lower low 4 kali ini mengidentifikasikan bahwa kelelahan daripada seller ini. Setiap 3-4 kali seller bekerja membuat lower low, artinya ada kenaikan dulu sebelum melanjutkan turun. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar daripada daily, di weekly, memang ini sudah membentuk zona base ya. Di sini ada base. Artinya memang bias daripada weekly besok memang terjun, tapi di Senin kemungkinan besar 70% naik dulu. Naik dulu.
Oke, kita lihat di sini tidak ada V-shape. Ini gagal membentuk V-shape. Ini gagal membentuk V-shape. Kita lihat di time frame 5 menit. Di 5 menit kita hapusi semua. Di 5 menit di sini ada V-shape. Kemudian gagal. Ini bisa menjadi acuan kita untuk melihat apakah berpotensi kenaikan atau belum. Artinya kita bisa menunggu di sini untuk buy. Histori dari pada V-shape ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perubahan tren. Di sini ada V-shape tapi gagal. Di sini ada V-shape, naik, tunggu turun, baru naik. Di sini belum close, tapi kemungkinan ini menjadi V-shape atau demand zone area. Di sini ada yang namanya liquidity tertembus. Oke, secara M5. Kita balik lagi ke H1 dengan price action yang lebih detail. Kita matikan dulu. Kemudian kita pakai indikator yang lain. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa adanya trendline satu sentuhan, kemudian 2 sentuhan, dan 3 sentuhan. Kalau ini menjadi diamond, kalau ini menjadi fixed diamond, mana diamond? Oke, ini aja. Kalau ini menjadi fixed diamond seperti ini, maka kenaikannya bisa mencapai zona sekitar 90-an di sini. Di sini 90-an. Kita ubah lagi ke time frame 15 menit. Ini kan. Di sini. Bisa jadi ambil zona nih. 90-an ya. Ini termasuk dalam kategori masih wave 4 ke 5. Oke, setelah itu di sini ada yang namanya FVG, ini ada engulfing. Ini engulfing, di sini ada engulfing. Ini engulfing. Tapi ini sudah dites, ini sudah lemah. Skenario sell bisa terjadi ketika harga ini impulsif di bawah daripada lower high ini ya. Lower high ini kemudian turun seperti ini dan naik. Kalau kita lihat dari pada Fibonacci ranking, kenaikannya sampai mana? Ini Fibonacci rankingnya 66 sampai 10. 66, ini 66, ini 66, 64, 66 sampai 10. 10, 45, 10, 45, 10. Ini 45, 10 terendahnya di sini. Kalau kita perhatikan Fibonacci seperti ini, kita tarik ABC Fibonacci. TP1 persis di zona 90-an atau di sekitar supply atau FVG ya, FVG sebelah sini. FVG sebelah sini. Ini ada FVG di sebelah sini. Ini FVG ya, sekitar sini. Oke. Sekian untuk mapping singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.